Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili, begitu juga jajaran Musbida Kabupaten Gunung Kidul, juga jajaran Muspika Kecamatan Panggang, juga dari jajaran Kepala Desa Sekar dan stafnya, begitu juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul dan pimpinan-pimpinan cabang yang turut hadir, serta para takmir, para rois, para kaum, dan tamu-tamu undangan yang telah diundang, serta para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sore hari ini kita mengadakan tabligh akbar lagi. Yang ini adalah tabligh akbar ketiga berturut-turut yang kita adakan hampir setiap bulan. Bulan November itu dengan Ustaz Firanda Andirja, bulan Desember kemarin dengan Ustaz Aumur Rafiq Gufron sekaligus pembukaan sunatan masal. Kemudian bulan Januari ini kita kedatangan Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA dari Purbalingga, pimpinan pondok pesantren Tunas Ilmu yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah, beliau telah memberi waktu untuk kita sekalian, untuk para jamaah yang ada di Gunung Kidul di pesantren Darussolih ini. Kita nantinya akan mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti akan beliau bawakan sesuai dengan tema gotong royong rumah tangga. Nantinya beliau akan jelaskan tentang masalah-masalah rumah tangga yang ada, barangkali tentang masalah kewajiban suami, kewajiban istri, sehingga ketika pelajaran ini nantinya kita dapatkan semuanya dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga kita yang ada, ya, baik yang sudah menjalaninya lama atau mungkin ada pengantin-pengantin baru, atau nantinya para pemuda yang hadir juga yang ingin menjalani kehidupan rumah tangga. Kami harap bisa tenang sampai kajian ini bubar selesai. Nanti kalau ada aba-aba untuk boleh meninggalkan tempat ini baru boleh meninggalkan. Insya Allah nanti penyampaian materi dari jam 4 nanti sampai jam 5. Kemudian setelah itu 15 menit untuk tanya jawab dengan para jamaah sekalian. Nanti akan disediakan mic 1 atau 2 pertanyaan langsung, kemudian yang lainnya boleh lewat tulisan. Namun tidak semuanya bisa nanti untuk dilayani dikarenakan keterbatasan waktu Ustaz Abdullah Zain, ya, yang sangat-sangat terbatas. Ya, sedikit info, beliau lulusan dari Universitas Islam Madinah S1 dan S2 dari Universitas Islam Madinah. Kemudian sekarang menetap di Purbalingga, Jawa Tengah.
Bapak Ibu bisa mendengarkan ceramah-ceramah beliau langsung di Roja TV, ya, bisa mendengar langsung di Roja TV, mau menyaksikan langsung ada kajian TV beliau di situ. Kemudian bisa juga dapatkan video-video beliau di YouTube channel Yufid TV. Setiap kajian beliau di Purbalingga itu sudah dimuat di Yufid TV, jadi kan bisa menontonnya secara langsung di situ, ya. Dan kajian-kajian yang lainnya bisa didapatkan juga di YouTube tadi. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan kepada semua pihak yang turut serta untuk membantu jalannya kajian ini, baik dari sumbangan dana yang ada, begitu juga tadi dibagikan paket telur yang ini adalah amanat dari jamaah yang ada di BSD Jakarta, ya, untuk menyampaikan kepada para jamaah sekalian pada Rabu dini hari kemarin. Kalau tidak salah Rabu dini hari kemarin itu sudah dikirim 70.000 butir telur. Nggak tahu ada yang pecah, ya pasti ada yang pecah. Itu dikirim di sini. Tugas kami cuma menyalurkan saja. Dia inginkan supaya 70.000 butir tadi itu dibagi pada beberapa. Barangkali ada yang dapat awal-awal, akhir nggak dapat, ya, karena kita perkirakan itu dapatkan 7.000. Kalau tidak dapat ya berarti mohon maaf sudah terlanjur pecah, ya, artinya keadaannya seperti itu memang. Kemudian ada yang bantu lewat nasi kotak tadi, dan ada juga yang menyumbang snack langsung, ya. Mungkin ikut kegiatan yang lainnya bisa berserta untuk gotong royong untuk membantu seperti ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi panjenengan semua, terutama para donatur, para muslimin yang telah turut serta untuk membantu kajian ini. Kami mohon selama berlangsungnya kajian, kamera-kamera disimpan dulu, nggak usah foto-foto selfie. Oh, saya berada di kajiannya Ustaz Abdul Lazim. Terus foto Ustaz, kemudian foto kami di depan, terus kameranya ngadap membelakangi seperti itu. Kami mohon tidak mengganggu jalannya kajian sama sekali dengan kamera-kamera seperti itu. Kalau jenengan ingin melihat momen ini, nanti insya Allah lihat di Yufid TV, ada Rumah TV juga sudah direkam di situ. Cukup ambil ilmunya saja. Jenengan mau pamer-pamer status ini untuk apa? Fungsinya, ya, nanti aja, kapan-kapan, ya, kapan-kapan sesuatu apa bisa merasakan seperti itu. Namun saya mohon tidak ganggu seperti, karena sering sekali ini ganggu kajian. Setuju nggih? Tolong nanti ingatkan yang lainnya. Kalau ada yang narik tongkat selfie-nya, tarik tongkat panjang, kemudian selfie jamaah semua yang hadir di sini, tolong nanti ditegur. Pak Kokam, tolong diamankan nanti. Ya, keras saja nggak apa-apa untuk ini, biar nggak terulang-ulang lagi. Ibu-ibu setuju nggih? Yang biasanya selfie ini ibu-ibu, ya. Bapak-bapak di HP ini, ya masih HP Nokia, ganjar awal malah selfie 6, ya. Pokoknya saya mohon tidak ganggu ini sampai selesai. Mau dapat rekamannya, nggak usah ini direkam, rekamannya ambil di sini saja, tanpa ganggu suasana kajian yang ada. Jangan perhatikan ini dengan khusyuk, catat poin-poin yang penting, ambil faedah-faedah yang ada, kemudian bertanya nanti pada beliau di akhir. Setuju nggih? Setuju? Iya. Awas kalau nanti ada yang melanggar ini. Ini hanya konten Pak Polisi, Koramil, Pokah, nanti siap memankan. Niku mawon, dan kami ucapkan kepada segala pihak yang telah membantu untuk terlaksananya kajian hari ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas dengan pahala melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami kembalikan pada pembicara. Semoga dengan Pondok Pesantren Darul Solihin, beliau Ustaz Muhammad Abdul Wasikat SDMC. Kemudian kita melaju ke acara inti pengajian pada kesempatan sore hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, beliau Ustaz Abdul Lazim LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga dari Jawa Tengah, dengan tema gotong royong berumah tangga. Untuk para pendengar dan jamaah semuanya, mari kita simak bersama-sama. Untuk Ustaz, waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ustaz Abdul Tuasikal, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sholihin, Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, beserta segenap jajaran Muspida Kabupaten Gunung Kidul, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Panggang, pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul dan juga cabang-cabang yang hadir, segenap hadirin hadirat takmir masjid, kemudian para kayyim, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para pendengar, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Pondok Pesantren Darus Sholihin Gunung Kidul ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, panjenengan pernah naik bis? Pernah apa sering? Kajian naik bis. Setiap kajian naik bis gitu. Oh, naik truk. Mau naik bis atau naik truk? Panjenengan naik bis atau naik truk itu kan kadang-kadang ketemu sopir yang enak, kadang-kadang ketemu sopir yang nggak enak. Sering enaknya atau nggak enaknya? Kalau ketemu sopir yang nggak enak, sopirnya ugal-ugalan. Ada jalan berlubang, tabrak mak jegluk. Nyalip nggak hitung-hitung. Ngebutnya nggak ketulungan. Akhirnya yang jenengan lakukan saat itu perbanyak mengucapkan kalimat tahlil. Siap-siap nopo? Supaya nanti kalimat yang terakhir diucapkan adalah la ilaha illallah. Tapi apa cukup kalau pengen selamat hanya memperbanyak kalimat la ilaha illallah? Ya nggak cukup. Panjenengan harus mau mengingatkan sinten? Pak Sopir. Pak Sopir, jangan ugal-ugalan. Ini ada yang sedang sakit gigi, ada yang sedang hamil tua.
ada yang jantungan. Pak sopir jangan ugal-ugalan kalau pengen Tapi juga kadang-kadang ketemu sopir yang Masya Allah nyopirnya enak banget. Saking enaknya satu bis itu pada ngantuk. Sopirnya ketularan ngantuk. Dan gak ada yang tahlil sama sekali. Semuanya ngantuk semuanya. Kalau pengen selamat juga harus ada yang mengingatkan sopir. Begitulah kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita ingin selamat sampai tujuan, harus ada kerjasama antara sopir dengan penumpang. Panjenengan berumah tangga itu seperti naik bis. Wonten supire, wonten keneke, wonten penumpange. Sopire sinten? Bapak. Keneke sinten? Ibu. Penumpange sinten? Anak-anak. Kalau keluarga ini pengen selamat, maka harus ada kerjasama yang baik antara sopir kenek sama penumpang, antara suami, antara istri dengan anak-anak. Suksesnya kapan Ustadz? Sebuah keluarga akan dianggap sukses seandainya telah sampai ke terminal yang terakhir. Terminal yang terakhir teng pundi? Surga. Kuburan. Oh, kuburan. Bukan. Terminal terakhirnya di mana? Surga. Kalau satu keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya masuk surga, ini tandanya keluarga itu keluarga yang sukses. Allah Subhanahu wa taala ngendika teng Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 185. Surat apa? Ayat pinten? 185. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, inilah orang yang sukses. Jadi sukses niku mboten diukur umahe gede, mobile mewah, tanahe luas, boten. Sukses itu ketika masuk surga. Dan sukses yang sempurna ketika bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Bukan bapaknya di surga, ibunya di neraka. Bukan bapaknya di surga, ibunya di surga, anak-anaknya di neraka. Bukan anaknya di surga, bapak ibunya di neraka. Bukan. Bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anak-anaknya semuanya masuk surga. Kenapa? Bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat. Bukan bapaknya sholat, ibunya gak sholat. Ibunya sholat, bapaknya gak sholat. Bapak ibunya sholat, anak-anaknya
nggak sholat, bukan. Semuanya masuk surga. Nah, surga itu untuk mencapainya ringan atau berat? Ringan? Masya Allah. Ringan atau berat? Berat. Sesuatu yang berat itu akan terasa ringan kalau digotong bersama-sama. Contoh niki meja niki nggih. Niki meja abot niki. Tapi kalau saya, Ustadz Abdul, kemudian jamaah sekalian gotongan bareng-bareng, yang berat itu akan terasa ringan. Maka kalau ingin bapak, ibu, anak-anak masuk surga, harus ada gotong royong antara pemimpin rumah tangga dengan anggotanya. Monggo gotong royong diangkut. Lah Ustaz, caranya gotong royong berumah tangga niku pripun? Gotong royong berumah tangga niku saya akan sampaikan dalam 4 hal. Pinten? 4. Sekawan. Ingkang nomor setunggal, gotong royong berumah tangga itu adalah dengan saling memahami kelebihan dan kekurangan. Napa nomor setunggal? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia biasa yang sempurna. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Panjenengan bapak-bapak sudah pada nikah toh? Sudah. Dereng? Sampun kok. Dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah sudah edisi lama. Panjenengan sebelum nikah dahulu membayangkan saya pengen nikah dengan seorang wanita yang satu, nopo? Bapak bukan ibu saya tanya. Nanti ibu saya tanya. Bapak-bapak, panjenengan dulu sebelum nikah pengen cita-citanya menikah dengan wanita yang satu, cantik, 2, kaya, 3, kenapa? Agama. Agama nomor 3. Nomor 1 ayu, nomor 2 sugih, nomor 3 agama solehah. Nomor sekawan? Keturunan banyak. Nomor gangsal? Pinter. Nomor 6 taat. Nomor 7 pinter masak. Ibu-ibu, dulu ketika belum nikah, cita-citanya pengen nikah dengan laki-laki yang nomor setunggal. Wah, soleh, masya Allah. Ini bisa memperbaiki nih. Nomor kali nomor bu? Kaya. Nomor 3 ganteng. Nomor sekawan setia. Pertanyaannya, itu kan cita-cita nggih? Cita-cita dulu sebelum nikah. Sekarang saya tanya, apakah pasangan jenengan sekarang seperti bayangan dahulu? Tolong dijawab dengan jujur bapak-bapak dulu. Apakah pasangan jenengan sekarang seperti bayangan dulu? Jujur berarti.
Ibu-ibu, apakah suami ibu seperti bayangan dahulu? Ibunya balas dendam. Ternyata antara angan-angan dengan kenyataan itu tidak mesti sama. Ini kenyataan. Kenyataannya pengen nikah dengan laki-laki yang ganteng, ternyata enggak. Pengen nikah sama wanita yang cantik, ternyata tidak. Nah, sekarang kalau memang kenyataannya seperti itu, apa terus kita meratap, menyesal, nangis, menyelesaikan masalah? Tidak. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan, kita memahami bahwa pasangan kita ini walaupun punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sampun pesen teng sawijining hadis ingkang diriwayataken oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh suami ini membenci istrinya yang mukminah secara total. Niku mboten pareng. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seandainya suami membenci salah satu sifatnya istri, pasti ada sifat lain yang merupakan kelebihan dia. Contoh, panjenengan bapak-bapak tidak puas istrinya tidak cantik. Alhamdulillah, walaupun tidak cantik, tapi istri jenengan pinter masak. Kelebihan apa badan? Oh, istri saya orangnya miskin. Coba dicari kelebihannya apa? Alhamdulillah, walaupun miskin tapi istri saya pinter mana? Itu kelebihan apa badan? Kelebihan. Subur itu kelebihan. Subur maksudnya bukan subur lemu, bukan. Subur di sini maksudnya adalah gampang punya anak. Itu kelebihan. Betapa banyak orang yang berumah tangga 11, 12, 20 tahun Allah takdirkan nggak punya anak. Lah ini masya Allah setahun lahir, setahun lahir, setahun lahir. Wonten teng mriki. Pundi tiange? Ini namanya memahami kelebihan dan kekurangan. Sama juga istri, ketika melihat suaminya punya kekurangan, coba dilihat, dicari kelebihan. Oh, ternyata suami saya ini nggak ganteng. Coba dicari kelebihannya. Oh, kelebihannya walaupun nggak ganteng, tapi suami saya sangat setia. Setia, karena nggak ada yang ngelirik. Ibu-ibu, apa enaknya punya suami yang ganteng tapi mboten setia? Nggak ada enaknya. Nggak enak. Suaminya ganteng tapi senengnya pelirik. Kok semangat sekali, Bu? Oh, ternyata suami saya ini miskin. Coba dicari kelebihannya. Walaupun miskin, alhamdulillah suami saya ini rajin berangkat ke masjid. Itu kelebihan. Apa gunanya punya suami yang kaya tapi nggak mau sholat? Apa gunanya?
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita pengen bahagia, jangan hanya melihat kekurangan, tapi coba dicari kelebihannya. Karena kalau kita memikirkan kekurangan dan kekurangan itu sebab kufur nikmat. Dan ini yang menyebabkan kenapa kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita. Bapak-bapak jangan pede dulu ya. Kata Nabi SAW, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Kata Rasul SAW, aku pernah diajak untuk melihat isi neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Yakfurna. Karena kebanyakan kaum wanita itu mereka sering kufur. Kufur niku mboten syukur. Kepada siapa? Terutama kepada suami. Dikasih 30.000 sehari, jawabnya nopo kurang. Besoknya dikasih 50.000, jawabnya kurang. Besoknya lagi dibawakan 100.000, jawabnya kurang. Nggih, Bu? Oh, Masya Allah. Seneng saya tuh ngisi di sini pada jujur-jujur semua. Maka waspada. Gotong royong berumah tangga yang pertama napa mau? Memahami kelebihan dan kekurangan. Bukan berarti bahwa kalau punya kekurangan ya sudah nggak usah diperbaiki, bukan. Ada sebagian orang, wah saya memang kekurangannya males ke masjid, ya tolonglah dipahami kekurangan saya. Bukan seperti itu ya. Jadi kekurangan ini pun juga harus diperbaiki. Cuman memperbaiki kekurangan itu memang butuh waktu. Ini yang pertama, memahami apa mau, kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, saling menunaikan hak dan kewajiban. Napa? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Ketika orang berumah tangga, saat dia terikat dengan akad pernikahan, maka setelah itu masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Suami punya hak, dia juga punya kewajiban. Istri punya hak dan juga punya kewajiban. Rumah tangga akan rusak kalau masing-masing cuma nuntut hak, lupa kewajiban. Coba dilihat, rumah tangga manapun yang rusak, rumah tangga manapun yang tidak harmonis, itu diawali dari masing-masing egois, cuma minta haknya saja. Bapak datang ke rumah, apa ini kok masakan setiap hari tempe tahu, tempe tahu. Kapan dagingnya? Lah wong ngasihnya cuma 10.000 kok. Minta daging. Ini kan namanya menuntut apa? Hak, tapi lupa kewajiban. Ibunya juga sama. Pengen nuntut apa-apa dari bapaknya, tapi bapaknya minta dibikinin kopi. Jawabannya apa? Gawe dhewe. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngendika,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kewajiban kalian wahai para suami kepada istri-istri kalian memberikan pakaian yang layak, memberikan makanan yang layak. Istilah kita sandang, pangan, papan. Jangan sampai suaminya Masya Allah kalau makan itu enak-enak tapi makannya di warung. Wonten Bu? Kata. Yang di rumah makanannya itu terus. Jangan bening tenan. Bening tenan itu. Karena nggak ada apanya, nggak ada isinya, bening. Sedangkan dia makan di warung, lauknya telur, daging, ya ayam. Bapaknya lemu, bojone kuru. Anak-anaknya apa maneh? Lebih kuru lagi. Ini kewajiban bapak-bapak. Panjenengan ketika menafkahi istri dapat pahala nopo mboten? Dapat pahala. Bahkan menafkahi istri itu pahalanya lebih besar daripada infak kotak masjid. Alhamdulillah besok enggak infak lagi. Bukan kayak gitu. Ya, bukan kayak gitu maksudnya. Tapi ada sebagian orang dermawan sama orang lain tapi pelit sama istri sendiri. Ini salah. Ya. Jangan sampai kita ini suka membantu orang lain, dermawan sama orang lain, suka ngasih makan orang lain, tapi kita sangat pelit kepada istri kita. Jangan sampai seperti itu. Ah, ibu seneng itu. Besok ngaji lagi ya Bu ya. Itu manfaatnya ngaji kayak gitu Bu. Bisa nyemesi bapak. Ayo Pak, tadi udah ngaji, mana prakteknya? Kewajiban itu bukan cuma kewajibannya bapak, ibu juga punya kewajiban. Apa kewajibannya ibu? Patuh kepada suami. Patuh kepada suami dalam hal-hal yang baik, itu jalan masuk surga Bu. Para istri kalau pengen masuk surga, sholat tok mboten cukup, puasa tok mboten cukup. Seorang wanita yang sudah berumah tangga kalau pengen masuk surga harus ditambahi taat kepada suami. Idza sholatil mar'atu khamsaha, seandainya istri itu sholat 5 waktunya rajin, wa shamat syahraha, Ramadannya juga baik, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Wanita yang memenuhi syarat-syarat ini, sholatnya rajin, puasanya rajin, kehormatannya dijaga, taat kepada suami, qilalaha, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk ke surga lewat pintu manapun. Subhanallah. Lewat pintu manapun silahkan, bebas. Ini berarti wanita istimewa. Mau lewat pintu sholat silakan, pintu puasa silakan, mau lewat pintu manapun silakan, silakan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hal apa Ustadz ketaatan istri kepada suami? Satu yang wajib-wajib, disuruh sholat manut, disuruh pakai jilbab manut. Ibu-ibu pakai jilbabnya di sini tok atau di kampung juga pakai jilbab? Pakai jilbab itu bukan cuma pas ngaji, ya. Di kampung juga pakai jilbab, nggak cuma di sini tok.
Ya, panjenengan ke pasar juga pakai jilbab. Apalagi suami nyuruh. Suami nyuruh ngaji, berangkat nopo? Ngaji. Jangan banyak alasan. Ya. Ini ketaatan dalam hal yang wajib, termasuk ketaatan dalam hal-hal yang sifatnya sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Contohnya misalnya disuruh bikin minuman wedang, ya. Ada sebagian suami setiap sore itu minta supaya disediakan apa? Minuman, entah itu teh, entah itu kopi. Kalau sudah tahu suaminya itu sukanya seperti itu, nggak usah disuruh-suruh. Suami pulang sudah siap. Termasuk ketaatan kepada suami dalam urusan kasur. Napa Bu? Kasur, ngertos kasur Bu? Jadi kalau bapaknya itu sudah ngendika, "Mah," jawabe ampun moh. Ya, "Mah." Moh. Buatan bareng nih, Bu. Ya. Terus bagaimana? "Mah, yo." Harus tanggap, ya, cepat tanggap. Itu Bu, kalau nolak itu bahaya Bu. Ya, kalau nolak tanpa alasan, ya. Kalau alasan tidak ada masalah, sedang datang bulan kan tidak boleh. Ya. Atau sedang sakit parah. Tapi kalau lagi sehat, nggak ada halangan, itu kalau sampai nolak, kata Nabi SAW, dilaknat malaikat semalam suntuk. Dilaknat malaikat semalam suntuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang minta istri gimana? Nah, bapak-bapak juga harus tahu, ya, harus paham. Kalau istrinya itu malam-malam sudah pakai, apa namanya ini? Lipstick, sudah pakai dandan yang cakep, bajunya sudah bau wangi, itu tanda. Paham Pak? Paham loh betul? Istrinya sudah Masya Allah cantik-cantik kayak gitu, bapaknya cuma ngeliatin. Oh ya wis. Itu sinyal, itu tanda. Maka tanda itu ya harus dipenuhi, ya. Ini yang keberapa ini? Coba diulang, yang pertama apa tadi? Bagus. Yang kedua? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, saling bantu membantu. Kenapa? Saling bantu membantu. Maksudnya apa Ustadz? Kita kan punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Bukan berarti kalau masing-masing punya kewajiban, terus pasangan itu nggak peduli. Nggak, bukan seperti itu. Walaupun urusan dapur itu kewajibannya siapa? Istri, suami perlu membantu. Dan itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rumah tangga beliau itu harmonis. Bapak-bapak, jadi kalau istrinya itu lagi goreng kerupuk, di dapur, dibantu Pak. Bantu nopo? Bantu nelasaken.
Kalau istri itu dia yang goreng, jenengan ngambil apa namanya itu? Toples, jenengan yang niris masukkan sambil kemal-kemil. Ya. Kira-kira rumah tangga yang seperti itu indah napa mboten? Indah. Kanjeng Rasul SAW itu biasa bantu ngangsu, ya. Wa yarfa'u dalwahu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Wa yarfa'u dalwahu, Kanjeng Rasul SAW itu bantu ngambilin air buat istri-istrinya. Panjenengan sekarang di sini punya sumur? Sudah banyak pakai pam. Tinggal buka nopo keran. Itu pun masih nyuruh istri. Kebangetan nopo mboten? Kebangetan. Oh, tinggal buka aja, tinggal nyalain saklar. Ya, masih nyuruh istri bantu. Alangkah indahnya ya, rumah tangga nyambel bareng. Ya. Goreng tempe bareng. Ya. Makannya juga makan bareng. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang terakhir makan bareng dengan istrinya hari ini angkat tangan. 1, 2, 3. Ustaz gak ada hadiahnya Ustaz. Sip itu. Itu keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan kapan terakhir makan bareng malam pertama. Kapan terakhir suap-suapan ketika resepsi pernikahan. Setelah itu nggak pernah lagi. Jadi rumah tangga kita ini perlu ada kerjasama. Bukan hanya masalah isi rumah saja, termasuk mendidik anak juga perlu kerja sama. Betul, memang yang namanya suami itu dia sudah capek kerja di mana? Kerja di luar rumah, itu betul. Tapi bukan berarti kemudian pulang ke rumah langsung tidur sampai subuh. Ya. Gak peduli dengan anak-anaknya, apakah anak-anaknya sudah baca Quran atau belum, apakah anaknya sudah sholat atau belum. Ini harus kerjasama. Ya. Dan kalau sudah kerjasama seperti itu, kalau mau cekcok, kalau mau tukaran, itu jangan di hadapan anak. Syukur-syukur tidak tukaran. Ya. Alhamdulillah kalau nggak tukaran lebih baik. Tapi kalau mau tukaran, itu nunggu anak tidur. Kesuwen. Nanti nggak marah lagi. Itu yang dicari. Biar marahnya apa? Hilang. Makanya pesan Rasul SAW apa? Idza ghadibta faskut. Kalau kamu marah, diem. Kalau marah apa? Diem. Apanya yang diem? Mulutnya toh? Semuanya. Tangannya diem, mulutnya diem, kakinya diem. Ya. Jadi bukan berarti mulutnya diem, tangannya push. Enggak. Maka harus ada kerja sama, saling bantu membantu. Panjenengan ibu-ibu melihat bapaknya kecapean ngurusi sawah, panjenengan bantu berangkat kemana? Ke sawah. Bapaknya kecapean jemur gabah, ya panjenengan ibu-ibu bantu jemur gabah. Pendek kata, harus ada kerja sama, saling bantu membantu. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Dan kalau mendidik anak itu usahakan sama. Sama itu maksudnya bagaimana? Kalau bapaknya nyuruh ngaji, ibunya juga nyuruh ngaji. Jangan sampai bapaknya, "Le, ayo ngaji," ibunya, "Mbok engko wae to, Pak. Ini kan waktunya nonton TV." Itu namanya tidak kompak. Ya. Jadi kalau misalnya ibunya nyuruh anu, bapaknya ikut sama mendukung.
Nanti kalau nggak saling mendukung, anaknya bingung. Dan anak itu biasanya milih yang gampang. Ya, bapaknya nyuruh ngaji, ibunya nyuruh nonton TV. Ikut siapa? Ibunya. Ya, karena anak pengennya yang enak-enak, yang gampang-gampang. Akhirnya lama-lama dia membenci kepada bapaknya. Wah, bapak itu jahat. Dikit-dikit suruh ngaji, dikit-dikit ngaji, mendingan sama ibu. Harusnya ibu nggak seperti itu. Nah, ayo ikuti apa yang tadi disampaikan oleh bapak, ngaji-ngaji. Sehingga anak itu nggak bisa cari alasan. Karena antara bapak dengan ibu seia sekata. Kompak. Ini yang nomor berapa? 3. Coba diulangi nomor 1 nomor. Saling memahami kelebihan kekuatan. Yang kedua, saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor 3, saling bantu membantu. Yang terakhir yang nomor 4, saling menasehati. Napa? Saling menasehati. Rumah tangga Pak Bu itu pasti ada riak-riaknya. Rumah tangga Pak Bu ada masalah itu lumrah. Kalau ada rumah tangga yang selamat dari masalah, tentunya rumah tangganya manusia terbaik di muka bumi. Sinten? Rasulullah SAW. Tapi apakah rumah tangga Rasulullah SAW gak pernah ada masalah? Pernah. Contohnya masalah ekonomi. Loh, iya. Aisyah pernah bercerita, in kunna alu Muhammadin, kami keluarganya Kanjeng Rasul pernah 3 purnama dapuripun boten ngebul, boten ngurup dapuripun. Kenapa enggak nyala? Karena enggak ada yang dimasak. Maka para tabi'in saat itu tanya kepada istrinya Rasul SAW Aisyah, nah terus kalau misalnya dapurnya enggak ngebul selama 3 bulan itu, panjenengan itu makannya apa? In hiya illal aswadan, yang kami makan saat itu kurma dan banyu bening. Napa? Kurma dan banyu bening. Pinten? 3 purnama. Bapak-bapak, seandainya rumah jenengan dapurnya nggak nyala 5 hari, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pulangkan aku ke rumah orang tua. Ngaten Bu? Jujur tenan, Masya Allah. Ibu-ibu mau nyontok Aisyah atau enggak? Ibu-ibu nyontok Aisyah atau mboten? Nyontok Aisyah, sabar. Ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Apalagi iman itu kadang naik, kadang turun. Bapaknya Masya Allah kadang-kadang kalau ke masjid selalu di sop pertama. Suatu saat sering-sering kadang-kadang boten teng masjid. Berarti imannya sedang turun. Ibunya juga sama. Masya Allah kemarin-kemarin rutin ngaji. Sekarang males. Itu berarti imannya sedang turun. Ini nggak boleh dibiarkan. Harus saling menasehati. Cuman menasehati itu wonten carane. Caranya yang halus, yang lembut, yang sopan. Apalagi nasihatnya suami kepada istri.
Nabi SAW itu mengumpamakan wanita itu seperti botol kaca. Seperti apa? Botol kaca. Botol kaca niki kalau nggak hati-hati bawanya, apa yang terjadi? Jatuh, pecah. Rasulullah SAW berkata, rifqan bil qawarir. Artinya adalah yang lembut dengan botol-botol kaca. Jadi menasehati pun juga harus dengan cara yang baik. Bu, sholat bu, ora sholat, mlebu neraka. Ibunya nggak kalah, Pak ngaji Pak, nggak ngaji matine jengking. Masya Allah. Caranya harus baik. Gimana coba? Cara yang baik gimana Pak? Ngajak ngaji istri caranya bagaimana coba? Bu, beribun terus. Bu, ayo kita rekreasi ke taman surga. Niki lo taman surga niki lo. Ini tuh taman surga. Ya, ayo Bu kita piknik teng pundi Pak? Teng taman surga. Teng pundi? Teng Darus Sholihin. Itu kira-kira adem nggak di hati? Ya. Kalau mau negur ibunya pakai jilbab, gimana caranya Pak? Bu, jenengan itu tambah ayu kalau pakai jilbab. Nah, ibunya tersipu-sipu. Oh iya toh Pak. Tuh kok kayak jilbab sing anyar toh Pak. Gak jadi ngelem. Sama ibu-ibu ketika negur bapak juga begitu. Ya, negur bapaknya sholat, negur bapaknya ngaji. Ayo Pak, hidup itu cuma sementara. Setelah ini kita akan pengen sampai di terminal terakhir. Tunggu di bawah. Ayo Pak, kita pengen bareng sama-sama. Pak, saya nggak tahan, nggak kuat. Nanti kalau misalnya di akhirat kita pisah Pak, yang satu di surga, yang satu di neraka. Di dunia kita makan sepiring berdua, nanti di akhirat satu di neraka, satu di surga. Saya nggak mau Pak. Ayo bareng-bareng kita mencari surga. Itu cara negur yang baik. Makanya Rasulullah SAW menasehatkan agar kita saling mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atah. Allah akan merahmati suami yang kalau malam-malam mau tahajud dan membangunkan istrinya. Itu namanya saling menasehati. Nah Ustaz, kalau sudah dibangun-bangunkan kok nggak mau-mau bagaimana? Kata Rasul, bain abad nadhaha fi wajhihal ma. Seandainya istri itu sudah dibangunkan tapi kok nggak mau-mau, apa yang dilakukan? Dicireti, diciprati air. Jadi bukan ngambil nopo ember boten, tapi ambil air sedikit, ciprati. Itu cuma suami tok, boten. Ibu-ibu, kata Nabi SAW, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat zaujaha. Allah akan merahmati seorang istri yang malam-malam tahajud kemudian mau membangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bagaimana? Fa in abana dhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya dibangunkan nggak mau, maka apa? Diciprati dengan air. Siap-siap nanti malam ada hujan lokal. Ustaz, kalau suami saya disireti air, Ustaz marah Ustaz. Ya udah disunai cium. Pak, sholat Pak, sun. Kira-kira tambah bangun apa tambah tidur?
Jadi yang keempat saling menasehati. Dan yang berhak menasehati bukan cuma bapak, ibu juga berhak menasehati. Bukan cuma bapak, bukan cuma ibu, anak juga berhak menasehati. Maka panjenengan kalau suatu saat ditegur sama anak jenengan karena jenengan minumnya pakai tangan, kemudian ditegur sama anaknya yang masih TK, loh Pak, kok minumnya pakai tangan? Diterima nasihatnya? Terima. Panjenengan doakan anak, Masya Allah le, Alhamdulillah le, matur nuwun le, Bapak sudah diingatkan. Bukan sebaliknya, ditegur seperti itu. Cah wingi sore ngerti apa? Ada yang seperti itu? Coba angkat tangan. Semua berhak menasehati, tapi caranya yang baik. Jadi gotong royong berumah tangga caranya wonten pinten? Nomor setengah napa? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor 3 saling bantu membantu. Nomor sekawan saling menasehati. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Allahumma amin. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti dibatasi pertanyaan. Bapak-bapak setunggal, ibu-ibu setunggal. Ada mic untuk ibu-ibu? Sebentar, ibu-ibu dulu. Mohon jamaah tidak bubar dan tidak banyak bergerak. Ada ibu-ibu? Sebentar, bapak jangan dulu. Sebentar, tahan, sebentar. Ibu-ibu dulu. Sebentar. Ada mic di bawah? Monggo Pak, singkat padat, kaitannya kalian materi ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya demikian Pak. Faktor-faktor apa yang menyebabkan dalam rumah tangga ini bisa hidupnya tentram, tidak pernah bertengkar? Terima kasih. Matur nuwun pertanyaannya. Faktor-faktor apa yang membuat keluarga tentram? 4 tadi Pak. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada yang lain monggo? 15, ibu-ibu wonten. Ibu-ibu. Wonten Pak Camat. Wonten. Sudah. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimana jika suami dan istri itu masing-masing punya penghasilan, kemudian keduanya sama-sama satu bulan tersebut. Nah, uangnya yang laki-laki itu dalam beberapa rumah itu digunakan untuk menabung ataupun hal-hal yang membangun, misalnya bangun rumah, beli kendaraan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari itu menggunakan uang istri, nanti istrinya juga ikhlas. Nah, itu apakah si suami digunakan atas hukum tidak menafkahi atau itu sudah termasuk menafkahi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita harus tahu bahwa kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajibannya siapa? Suami. Ini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa yang punya kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami. Kecuali kalau suaminya ini tidak mampu karena stroke atau karena sakit-sakit yang membuat dia nggak bisa bekerja, maka saat itu mau tidak mau istri harus bekerja. Ini yang pertama.
Nah, kalau istri ikut bekerja, bagaimana Ustaz? Tergantung pekerjaannya halal atau mboten. 1. 2, pekerjaannya ganggu tugas utamanya atau tidak. Jangan sampai istrinya bekerja, terus kemudian ya sampai anaknya ini terbengkalai pendidikannya. Dan ini sering kita temukan. Bapaknya kerja, istrinya kerja, anaknya kelayaban kemana-mana. Ya. Gak ada yang ingatkan sholat, gak ada yang ingatkan ngaji. Ini berarti pekerjaan istri menyebabkan terbengkalainya kewajiban. Ini juga tidak dibenarkan. Nah sekarang kalau misalnya alhamdulillah Ustadz pekerjaannya halal, kemudian juga tidak mengganggu kewajiban. Itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh pembagian seperti tadi? Tergantung kesepakatan. Kalau misalnya sudah sepakat tidak apa-apa. Tapi bapak-bapak, laki-laki itu akan akan gentle. Iba ngertos gentle Pak? Apa gentle Pak? Sembodo. Laki-laki itu akan sembodo. Itu ketika dia memberi nafkah kepada siapa? Istri. Kadang-kadang sering terjadi kasus ya, karena yang memberi nafkah itu istrinya, suaminya itu jadi bukan kepala lagi, jadi ekor. Sampai-sampai istrinya itu, Pak, macam-macam tak pegat. Loh, kewalik. Masa istri menceraikan suami? Kenapa? Karena suaminya itu tidak punya tidak punya wibawa. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki memberikan nafkah kepada istri. Itu kelebihannya. Kelebihannya laki-laki memberi kepada istri sehingga dia punya kewibawaan. Nah, maka saya usul tadi itu lebih baik dibalik saja. Suami uangnya yang buat nafkah, istri duitnya buat tabungan, bangun apa. Itu lebih elegan, Mohon tips Ustaz, bagaimana menumbuhkan rasa percaya terhadap pasangan agar kembali harmonis? Karena saya tahu jika suami saya sering berdusta dan tukang selingkuh. Masalahnya itu adalah bukan sekali. Kalau sekali kan khilaf, nggih. Ini kok tukang? Berarti bolak-balik itu selingkuh. Ibu-ibu, kalau panjenengan masih kuat, monggo, silahkan. Panjenengan nasihati dengan baik, panjenengan ajak pengajian, ya. Kalau panjenengan kuat, kalau panjenengan nggak kuat Bu, nggak usah dipaksain. Iya benar, karena itu sudah bisa jadi alasan untuk berpisah. Apalagi bukan sekali atau dua kali. Ya. Berulang-ulang tukang. Berarti pekerjaannya itu. Ya. Maka saya pikir kalau memang sudah nggak kuat, panjenengan istikharah, ya, minta petunjuk kepada Allah. Kemudian konsultasi kepada ustadz, kemudian pergi minta tolong ke Pak Pengulu KUA, tanya konsultasi, siapa tahu bisa dinasihati suaminya. Kalau tidak ya panjenengan boleh minta untuk pisah. Itu solusi terakhir. Ya. Kemudian apakah suami boleh membalas marah jika istri marah? Batasan marahnya seperti apa? Jadi marah dibalas dengan marah. Ya. Sekarang begini, kalau marah dibalas marah, masalahnya selesai,
Selesai napa mboten? Itu seperti percikan api disiram bensin. Seharusnya kalau ada percikan api disiram air. Kalau marah, aslinya marah itu tergantung marahnya karena apa. Kalau marahnya karena istri melanggar aturan agama, ya memang harus marah. Istri nggak sholat, masa kita senyum? Ya harus marah tuh. Ya, tapi marahnya yang terukur. Batasannya bagaimana? Batasannya marah itu tidak sampai mendolimi istri. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang teguran suami kepada siapa? Istri. Itu mulai dari mendiamkan, ya, kemudian pisah nopo kasur, pisah ranjang. Ini semua adalah peringatan-peringatan. Bukan kemudian marah, bakbuk. Istrinya dijadikan seperti sansak. Ngertos sansak? Itu loh yang buat apa? Latihan tinju itu. Istrinya ngaji berangkat, mukanya biru sini. Gak boleh. Ya. Jangankan istri, pembantu saja nggak pernah dipukul sama Nabi SAW. Sinten? Pembantu nggak pernah ditampar oleh Nabi SAW. Apalagi istri. Siangnya nampar, malamnya minta jatah. Jangan, ya. Marah itu ya dengan kata-kata yang tegas, ya, bukan dengan kata-kata yang kasar. Jadi intinya kalau ada salah satu yang marah, sebaiknya yang satunya itu berusaha untuk menahan diri, ya, sampai suasananya dingin. Setelah suasananya dingin, baru dirembuk bersama-sama. Oke, monggo. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, dalam rumah tangga saya nggak ada pertengkaran, cuma saya nggak kerasan ikut tinggal dengan suami, dan akhirnya saya minta izin untuk cari kerja yang jauh dari anak-anak dan suami. Suami kemudian mengizinkan. Apakah saya berdosa karena meninggalkan suami dan anak-anak tadi? Anda punya kewajiban yang Anda tinggalkan, yaitu kewajiban melayani suami, kewajiban untuk mendidik. Berarti Anda meninggalkan kewajiban. Tadi tidak disebutkan kenapa tidak betah, nggak disebutkan. Kalau misalnya tidak betahnya karena alasan syar'i, mungkin bisa kita bahas. Ini kalau misalnya tidak betahnya karena aduh di rumahnya suami lemutnya akeh, yo gampang, tinggal pakai autan. Di rumah suami sumuk, ya udah tinggal apa? Kipasan. Ya. Jadi alasannya apa? Nggak betah itu karena apa? Ya. Kalau alasannya nggak syar'i tidak boleh. Alasannya tidak syar'i tidak boleh karena Anda punya kewajiban. Kemudian kerja, yang kerja itu siapa? Yang kerja adalah suami. Tadi juga nggak disebutkan jauhnya di mana, jangan-jangan keluar negeri, jadi TKW. Nah kalau ke TKW berarti kan bepergian tanpa mahram, dan itu nggak boleh lagi. Akhirnya dosanya double, ya. Oke, monggo. Nah, sebagai suami sudah menasihati istri dan anak, tapi tetap tidak mau nurut dalam hal ibadah. Itu kewajiban suami sudah dilaksanakan. Terus dia sudah menasihatinya, apa boleh? Karena sudah nggak betah lagi, karena nggak respect, karena nggak mau nanggapi, apa boleh istri ditinggal dan cari istri yang soleha? Ini orang ada maunya. Modus. Sebentar.
ini benar-benar sudah menasehati atau cuma nasihati, ayo sholat, nggak mau ya wis, golek meneh. Nasihat itu nggak cukup sekali. Nasihat itu butuh diulang-ulang. Ya. Loh subhanallah. Sekarang istri jenengan itu punya kekurangan. Loh apa jenengan nggak punya kekurangan? Jadi kalau sudah terlanjur menikah dengan wanita yang mungkin kurang solehah, berarti kewajiban Anda berusaha membuat wanita ini menjadi solehah. Kecuali kalau memang sudah betul-betul nggak bisa, itu lain masalah. Kadang-kadang kita ini cepat putus karena kebelet tadi. Baru dinasehati sebulan sudah bisa. Jangan. Ya. Jadi harus lebih sabar, Intinya kalau masih bisa dinasehati, jangan diceraikan. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Belum tentu loh, jenengan itu ketika cerai dengan istri yang pertama bakalan menemukan istri yang belum tentu. Ya, bisa jadi malah lebih parah. Bisa jadi, dan itu sering kejadian. Setelah cerai, nikah lagi, ngaco, ya, menyesal, ya, Waduh, ternyata enak yang dulu ya. Ya. Nasi sudah menjadi, bikin aja bubur ayam. Ya. Jadi pertanyaan terakhir dan berakhir sudah untuk pengawasan kita sore hari ini. Diharapkan semuanya tenang, tidak bubar sebelum Ustadz keluar terlebih dahulu, ya, memberi kesempatan pada Ustadz terlebih dahulu. Ibu-ibu harap tenang, dan ada pengumuman untuk besok Ahad pagi tetap untuk pengawasan seperti biasa. Untuk pengawasan Ahad pagi di pesantren, pengawasan bulu-bulu malam, nggak ada subuh langsung sampai jam 6. Kemudian setelah itu hari Ahad juga, Ahad pagi besok untuk pengawasan jam 7 di Tepus, di SMK Negeri Tepus. Kemudian untuk jam 9-nya di Semarang di Mahat Thoriqul Mukminin. Kemudian Abad dan Tubuh nanti di Sari di Mahat Al-Mutakin di Sari. Yang demikian, ya, dan pengawasan yang lainnya tetap ada seperti biasa, baik yang ada di Timur Kiri maupun yang ada di Jogja berada seperti biasa, insyaallah untuk mengamalkan diri. Demikian mungkin Bapak Ibu diberikan kemudahan sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, mendapatkan perkumpulan amal, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkahi Ustaz Abdul Yazin dan juga semuanya yang nanti mendapatkan berkah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Dan menutup kalian doa Bapak Majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن
ما زلت أزجي رجايا يا